Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zelmi Widianti dan kedua rekan saya, Anissa Sakina dan Sulis Umula Soleha. Kami dari kelompok 5. Kami akan membahas tentang konsep pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik atau berpusat pada peserta didik. Pembelajaran paradigma baru juga berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila atau lebih dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian, kerangka pembelajaran dalam pembelajaran paradigma baru terdiri dari siklus yang berkesinambungan, mulai dari pemetaan kompetensi, standar kompetensi, perencanaan pembelajaran, dan perencanaan asesmen. Selanjutnya, dalam pembelajaran paradigma baru, guru memiliki keleluasaan dan kemerdekaan untuk merumuskan perencanaan pembelajaran dan asesmen. Kemudian, asesmen yang efektif terdiri dari 3 pendekatan, yakni assessment of learning sebagai asesmen sumatif di akhir pembelajaran, contohnya ulangan harian dan UTS. Selanjutnya, assessment as learning dan assessment for learning terjadi dalam proses pembelajaran dan sebagai asesmen formatif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana semestinya guru merencanakan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur capaian belajar peserta didik. Dalam pembelajaran paradigma baru, terdapat beberapa tahapan perencanaan yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu melakukan analisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Dan tujuan dari analisis ini yaitu untuk mendapatkan peta kompetensi yang akan menjadi rujukan bagi pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran nanti. Mengembangkan modul ajar artinya mengembangkan perangkat ajar yang mana nantinya akan digunakan sebagai pemandu dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu melakukan pembelajaran yang disesuaikan dengan tahap capaian dan karakteristik dari peserta didik. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembelajaran paradigma baru ini berpusat pada peserta didik. Jadi oleh karena itu pembelajaran ini haruslah disesuaikan dengan tahapan capaian dan juga disesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik sehingga akan terbentuklah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya yaitu melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan asesmen baik secara formatif maupun sumatif. Selanjutnya yaitu melakukan pelaporan hasil belajar. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi pembelajaran dan asesmen. Jadi melakukan tahap yang terakhir yaitu tujuannya untuk melakukan refleksi atau melakukan refleksi pembelajaran dan asesmen pada masing-masing modul ajar. Dan juga untuk mengidentifikasi apa saja yang sudah berhasil dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Selanjutnya yaitu prinsip dari pembelajaran yang efektif. Apa sih pembelajaran yang efektif itu? Jadi pembelajaran yang efektif itu harus mengikuti prinsip-prinsip yang pertama yaitu bahwa pembelajaran itu dirancang dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan belajar dari peserta didik, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran nantinya akan menjadi bermakna dan juga menyenangkan. Prinsip yang kedua yaitu bahwa pembelajaran itu harus dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas dan juga untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan yang prinsip yang ketiga yaitu proses pembelajaran haruslah mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik yang holistik, dan juga pembelajaran yang
prinsip pembelajaran yang efektif itu yaitu pembelajaran yang relevan, yang mana pembelajaran itu dirancang harus dengan sesuai konteks, lingkungan, dan budaya dari peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Yang terakhir yaitu pembelajaran yang efektif itu haruslah berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Dalam pembelajaran paradigma baru, guru di kelas dituntut untuk menerapkan pola pikir growth mindset, di mana guru harus menanamkan mindset ini pada peserta didik bahwa bakat yang mereka miliki itu bisa untuk terus dikembangkan melalui proses pembelajaran. Dan pembelajaran di paradigma baru ini berpusat pada siswa, tidak lagi berpusat pada guru. Jadi proses pembelajaran itu dipusatkan pada peserta didik. Oleh karena itu, asesmen yang efektif yang dapat dilaksanakan adalah assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning. Akan tetapi, assessment as learning di sini mendapat porsi yang lebih besar dibandingkan assessment yang lainnya. Yaitu jenis dan waktu assessment yang efektif. Assessment yang efektif itu jenisnya ada 3. Yang pertama assessment of learning, yang kedua itu assessment for learning, dan yang terakhir yaitu assessment as learning. Assessment of learning ini biasanya assessment yang dilakukan pada akhir pembelajaran, dan assessment for learning ini yaitu assessment yang dilakukan selama proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu assessment as learning. Jadi assessment ini dilakukan sebagai proses pembelajaran, dan dalam paradigma baru ini assessment as learning ini mendapatkan porsi penggunaan yang lebih besar dibanding jenis assessment yang lainnya. Selanjutnya, berdasarkan waktu assessment itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu assessment diagnostik, di mana dilakukan di awal pembelajaran, di mana dilakukan bertujuan untuk melihat kompetensi, kelemahan, serta kelebihan dari peserta didik, sehingga kita bisa merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Yang kedua yaitu assessment formatif. Jadi assessment formatif ini assessment yang dilakukan selama proses pembelajaran. Contohnya yaitu seperti self assessment atau assessment mandiri. Yang kedua yaitu peer assessment atau assessment yang dilakukan secara berpasangan dengan teman sekelas. Selanjutnya yaitu refleksi metakognitif. Selanjutnya yaitu assessment sumatif. Jadi asesmen sumatif ini dilakukan di akhir proses dari pembelajaran, yang dimana tujuannya yaitu untuk melihat capaian hasil belajar. Contohnya yaitu seperti ulangan harian, ulangan tengah semester, atau penilaian akhir semester. Selanjutnya yaitu tentang hasil asesmen. Jadi asesmen itu hasilnya dibagi menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, jadi hasil dari asesmen itu berupa atau berbentuk seperti deskripsi kondisi. Contohnya yaitu seperti jurnal guru ataupun rubrik dari siswa. Selanjutnya yaitu hasil asesmen dalam bentuk kuantitatif. Contohnya yaitu data hasil asesmen yang berbentuk angka yang bisa kita dapatkan dari hasil seperti ujian akhir semester, ulangan harian, maupun penilaian akhir semester. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulis Umula Solekah akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Saya akan memaparkan poin keempat dan kelima. Poin yang keempat adalah tantangan apa yang mungkin muncul dalam penerapan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Yang pertama yaitu minimnya informasi terkait pembelajaran paradigma baru. Guru-guru yang baru mengetahui tentang hal ini pasti akan memiliki informasi yang sedikit tentang paradigma baru. Yang kedua yaitu belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Seperti ada beberapa sekolah yang mungkin kapasitas teknologinya belum memadai untuk melakukan pembelajaran paradigma baru. Yang ketiga, kesiapan stakeholder terkait perubahan yang dilakukan.
perubahan yang terlalu cepat akan membuat semua pihak harus belajar lebih dahulu, dan selanjutnya tidak mudah bagi guru untuk merubah mindset dan kebiasaan cara mengajar di paradigma lama, karena ada beberapa guru yang sudah mengajar selama bertahun-tahun dan itu sudah melekat pada pemikiran mereka sehingga mereka susah atau sulit untuk mengupgrade dirinya untuk mengajar dengan cara paradigma baru. Poin yang selanjutnya yaitu strategi yang perlu dilakukan terhadap kemungkinan tantangan yang muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Yang pertama yaitu pengadaan latihan yang intensif bagi pendidik terkait penerapan paradigma baru. Tentu saja pelatihan-pelatihan baik offline maupun online harus dilaksanakan oleh guru agar menunjang pengetahuannya tentang paradigma baru. Yang kedua yaitu membuka diri terhadap perkembangan paradigma baru. Guru harus membuka diri dan belajar untuk paradigma baru, tidak hanya menggunakan metode-metode yang lama, tapi guru juga harus menerima adanya perubahan. Dan yang terakhir, guru harus bersinergi untuk melakukan perubahan. Seperti yang kita pelajari, tidak hanya belajar, tapi juga guru harus melakukan aksi nyata atau ikut bersinergi untuk melakukan perubahan. Terima kasih. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.